Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran bahasa Jepang. Kali ini Sensei akan membahas materi ketiga untuk kelas 11 tentang Imade Shukudayo Shimasu. Sudah ada hiragana dan romajinya, kalian bisa baca. Imade Shukudayo Shimasu. Ada bentuk teng-teng dan bentuk huruf yon. Shu. Next slide. Ada doko de shukudayo shimasu ka? Bentuk tanya dari kata di mana mengerjakan tugasnya. Shukudayo shimasu. Minggu lalu sudah Sensei bahas di video. Jadi kalian bisa buka video materi kedua kelas 11. Itu ada shukudayo shimasu. Doko de shukudayo shimasu ka? Bentuk tanya karena ada huruf K di belakang kalimat. Doko di mana? Shukudayo shimasu ka? Mengerjakan tugasnya. Di bawah ada bentuk jawabannya. Ima, ruang tamu. Ima, ruang tamu yang mengubah kata doko di mana menjadi ima, ruang tamu. Di sini yang berubahnya itu adalah dokonya. Doko dan kalimat tanyanya. Ka. Doko de shukudayo shimasu ka? Ima de shukudayo shimasu. Tidak ada kata doko lagi karena diganti dengan ima. Dan kata tanya ka tidak ada karena berubah menjadi bentuk jawaban. Partikel de memiliki fungsi kata di, fungsi di yang untuk menyebutkan lokasi bahwa itu di ruang tamu, sedangkan o partikel penghubung suatu kata kerja atau kegiatan. Next slide. Mite kangaemashou. Oke, di slide ini ada beberapa kosakata ruangan yang perlu kalian ingat, yaitu ada kyakuma, ima, daidokoro, niwa, basurumu, watashi no heya. Kyakuma itu ruang tamu, ima itu ruang keluarga, daidokoro itu dapur, niwa itu kebun atau pekarangan, basurumu itu kamar mandi, dan terakhir, gambar terakhir itu adalah watashi no heya. Sebelumnya kita udah belajar partikel no, bahwa itu kepemilikan. Watashi no namae wa, nah, itu kepemilikan nama. Di sini watashi no heya artinya heya itu kamar, jadi kamar saya. Watashi no heya. Ruangan ini bisa kalian gunakan untuk menjawab pertanyaan doko de shimasu ka? Di mana melakukan suatu kegiatan. Titik-titik de shimasu. Di. Oke, lanjut ke slide berikutnya, ada 4 gambar tentang kata sifat. Kata sifatnya sudah kita pelajari sebelumnya beberapa kosakata kata sifat, itu ada di video materi kedua juga. Materi kedua, kelas 11. Silahkan dicek lagi. Di sini, gambar pertama itu ada hiroi atau luas. Ada bentuk positif dan bentuk negatif ya. Luas, tidak luas. Sepi, tidak sepi. Terang, tidak terang. Dan terakhir, indah atau cantik, tapi tidak indah atau tidak cantik. Ini adalah bentuk positif dan bentuk negatifnya. Contohnya hiroi. Hiroi itu luas. Jika ingin mengubah pada pola negatif, i-nya dihilangkan, gunakan kata kunai. Kunai. Hiro kunai. Jadi tidak ada i-nya lagi, tidak terbaca lagi i-nya. Hiro kunai. Itu kata sifat i. Sedangkan kata sifat na, shizuka.
sepi. Shizuka janai. Shizuka tambahkan dengan janai. Janai ini sebenarnya bentuk non-formal. Jadi kalau kalian mengubahnya menjadi bentuk formalnya menggunakan ja arimasen atau dewa arimasen. Ja arimasen atau dewa arimasen. Shizuka ja arimasen. Lalu gambar ketiga ada akarui. Akarui sama seperti gambar pertama, merupakan kata sifat i yang harus diubah, menghilangkan i-nya diganti dengan kunai. Akaru kunai. Dan gambar terakhir ada kire. Kire ini bukan kata sifat i, walaupun di belakangnya ada tulisan huruf i. Kire, kenapa menjadi kata sifat na? Karena lebih sering dibacanya kire, bukan kirei. Kire. Nah, dia menggunakan kata sifat na. Dan jika diubah ke pola negatif, menjadi kire janai. Atau kire ja arimasen, atau dewa arimasen. Ini sudah sensei bentuk formalnya ada di paling bawah. Dan sensei tuliskan. Di buku ini Shizuka janai dengan kirei janai menggunakan bentuk non-formalnya, tapi sebisa mungkin kalian gunakan ja arimasen dan dewa arimasen. Oke, di sini di next berikutnya ada pertanyaan, ada percakapan, Susan-san no heya wa akarui desu ka? Susan-san no heya wa akarui desu ka? Kamarnya Susan terangkah? Apakah terang kamarnya Susan? Akarui itu terang. Desu ka, pertanyaan. Wa wajib digunakan karena sebuah partikel. Dibalas, hai, akarui desu. Atau, iye, akaru kunai desu. Nah, di sini ada akaru kunai. Ditutup dengan penutup kalimat des, bentuk sopan. So desu ka? Oh, begitu. Sini ada Susan-san no heya wa akarui desu ka? はい、明るいです。そうですか。 atau スサンさんの部屋は明るいですか？いいえ、明るくないです。そうですか。 apakah kamarnya Susan terang? Ya, terang. Atau tidak, tidak terang. Next slide. Ada kosakata kembali. Ada shukudai o shimasu, denwa o shimasu, terebi o mimasu, nonbiri shimasu, kazoku to hanashimasu, gohan o tabemasu. Nah, shukudai o shimasu, PR, yang tadi sensei sebutkan, itu adalah tema hari ini, shukudai o shimasu, pekerjaan atau tugas. Denwa o shimasu, itu mengangkat telepon. Terebi o mimasu, menonton TV. Nonbiri shimasu, bersantai. Kazoku to hanashimasu, berbicara dengan keluarga atau berdiskusi dengan keluarga. Dan terakhir, gohan wo tabemasu, makan, nasi. Ada percakapan lagi yang bisa kalian mungkin praktekkan. Tapi praktekkan masih dengan diri sendiri. Karena kita tidak bisa untuk bertemu. Hai, di sini ada よくどこで宿題をしますか？今でします。どうしてですか？明るいですから。yoku doko de shikudai o shimasu ka? Di mana sering mengerjakan tugas. Yoku sering, doko de di mana, shukudai o shimasu ka? Mengerjakan tugas. Ima de shimasu. Jadi dia
di mana sering mengerjakan tugasnya. Lokasinya di mana yang sering menjadi tempat untuk mengerjakan tugas. Nah, dibalas imade shimasu, di ruang tamu, menjadi lokasi tersering mengerjakan tugas. Doshite desu ka? Kenapa? Akarui desu kara, karena terang. Desu kara, karena. Jawaban dari doshite desu ka? よくどこで宿題をしますか？今でします。明るいですから。 Atau bisa langsung dijelaskan tanpa orang itu bertanya, doshite desu ka? Tanpa lawan bicaranya bertanya lagi. Jadi ketika ditanya, yoku doko de shukudai o shimasu ka? Bisa kalian jawab, ima de shimasu, dan langsung jelaskan kenapa. Akarui desu kara, karena terang. Di ruang tamu, karena terang. Oke, mari kita lanjutkan. Di sini ada kosakata tambahan lagi yang perlu kalian kenali, yaitu benda-benda di dalam ruangan. Pertama ada reizoko, yaitu kulkas, telebi TV, eakon AC, tanah rak, teburu meja, sofa, bed, tempat tidur, bed, senpuki, kipas angin, pasokon, komputer, atau laptop, tsukue, meja. Nah, untuk kosakata ini bisa diperjelas dengan pola kalimat nani-nani, titik-titik, ga arimasu. Arimasu itu adalah bentuk ada untuk benda mati. Sedangkan partikel ga adalah penegasan bahwa benda itu ada. Next slide. Di sini ada percakapan lagi. 今に何がありますか？ソファーやテレビがあります。そうですか。 Sofa ya terebi ga arimasu. 今に何がありますか？ソファーとテレビがあります。そうですか。 Oke, di sini ada kalimat tanya, ada bentuk K, ada huruf K di belakang. Ada apa? Ada apa di ruang tamu? Ada apa di ruang tamu? Sofa ya terebi ga arimasu. Sofa to terebi ga arimasu. Perbedaannya, ya sama to apa sensei? Ya dan to sama-sama diartikan dan, hanya jika to ini digunakan jika ada dua benda saja. Sofa to terebi. Ada sofa dan TV. Sedangkan jika bendanya lebih dari dua, menggunakannya ya. Terebi ya, sofa ya, pasokon ya, tsukue ya. Ya ini lebih diartikan dan lain-lain. Ada benda yang lain di dalamnya. So desu ka? Oh begitu. Oke, kesimpulan dari rangkuman materi pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa menerangkan keadaan kamar kalian atau keadaan kamar orang lain. Bisa menanyakan keadaan kamar orang lain. Contohnya ada satu, watashi no heya wa shizuka janai desu. Watashi no heya wa shizuka janai desu. Di sini shizuka janai yang tadinya tidak sopan, bentuk tidak sopan, jika ditambahkan dengan des berubah menjadi bentuk sopan. Hanya saja kebanyakan menggunakannya shizuka ja arimasen atau shizuka dewa arimasen jika menggunakan bentuk sopannya. Lalu yang contoh kedua, Ari-san no heya wa akarui desu ka? Apakah terang kamarnya Ali? Ye, akaruku nai desu. Tidak terang, katanya. Lalu yang kedua, kalian bisa menyatakan tempat di mana suatu kegiatan dilakukan. Jadi kalian melakukan kegiatan itu di mana, lokasinya kalian bisa menerangkannya. Niwa de denwa wo shimasu. Niwa,
pekarangan atau kebun. De, di, denwa o shimasu, mengangkat telepon. Berarti mengangkat telepon di pekarangan atau di kebun. Bentuk tanyanya bisa menggunakan doko de gohan wo tabemasu ka? Makan nasi di mana? Jawabannya daidokoro desu, di dapur. Yang ketiga, menyatakan alasan dilakukannya suatu kegiatan. Nyatakan alasan dilakukannya suatu kegiatan. Ima wa akarui desu kara. Ima wa akarui desu kara. Ima, ruang tamu, ruang keluarga. Ruang keluarga, akarui desu kara. Karena terang. Doshite desu ka? Kenapa alasannya? Shizuka desu kara. Karena sepi atau karena sunyi. Next, keempat ada mendeskripsikan apa yang terletak di dalam ruangan. Kalian bisa menjelaskan apa-apa saja yang ada dalam ruangan, benda-benda apa saja. Contohnya, kyakuma ni aircon ga arimasu. Ada AC di ruang tamu. Ima ni terebi ga arimasu. Ada TV di ruang keluarga. Lalu, kelima, kalian bisa membedakan dannya to dengan dannya ya. To dan ya memiliki arti dan. Sama-sama memiliki arti dan. Perbedaannya kalian sudah tahu. Kalau to itu jika menjelaskan bendanya ada dua. Jika ya menggunakan dan ya, maka bendanya lebih dari dua. Contohnya, watashi no heya ni beddo to sukue ga aremasu. Watashi no heya ni beddo to sukue ga aremasu. Ada bed dan meja. Lalu yang kedua, daidokoro ni reizoko ya teburu ga arimasu. Berarti ada dua, lebih dari dua. Jadi tidak hanya ada reizoko dan teburunya saja. Tidak hanya dua itu. Atau bisa ditambahkan lagi dengan benda-benda lain. Reizoko ya, teburu ya, terebi ya, aircon ga arimasu. Bisa ditambahkan banyak benda. Ya, ga arimasu. Tapi kalau to cukup dua benda saja. Oke, sampai di sini dulu. Jika ada bertanya, silakan. Jika ada yang pertanyaan, silakan ditanyakan di grup chat WA. Jangan malu untuk bertanya, karena pertanyaan itu adalah hak kalian dan insya Allah sensei bisa menjawabnya dengan baik. Sampai jumpa minggu depan. Mata raisu. Arigatou gozaimashita.